Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah agar bisa tetap belajar dalam jaringan. Oke, sekarang kita waktunya mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelum kita membahas tentang mata pelajaran TIK, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semua serta kelancaran. Gesturing of praying. Bow of head. Praying before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. The meaning, oh my God, give me some knowledge and the mastering of understanding. Amin. Selesai. Baik anak-anak, sekarang kita waktunya mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengidentifikasi bagian-bagian jendela Photoshop. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian Photoshop, versi-versi Photoshop, dan cara membuka Photoshop, maka hari ini Pak Fajar akan menjelaskan sedikit tentang apa yang ada di dalam tampilan Photoshop. Nah, nanti anak-anak simak baik-baik dan jangan lupa mencatat informasi yang disampaikan dari video pembelajaran. Ya, supaya ilmu yang disampaikan tidak cepat hilang atau lupa. Bagaimana caranya? Ya, dengan mencatat. Oke, sudah siap ya anak-anak? Setelah ini anak-anak langsung fokus dengan menyiapkan buku tulis, alat tulis, dan juga buku LKS TIK, supaya ketika Pak Ajar menjelaskan terkait bagian-bagian jendela Photoshop, anak-anak bisa langsung sambil mencatat dan juga melihat di LKS. Baik, sekarang silakan simak video pembelajaran berikut ini. Oke, langsung saja ya kita buka untuk langsung mencari tahu menu apa saja yang ada pada Photoshop serta fungsinya serta kegunaannya langsung nanti. Kita pakai cara yang paling mudah yaitu klik icon Photoshop pada taskbar. Oke, sudah muncul tampilan seperti ini. Langsung saja seperti biasa pada paling ujung kanan atas ini untuk meminimize, menyimpan sehingga tampilannya seperti tersimpan ya, tidak tertutup. Terus di sini ada restore down yang fungsinya untuk tampilannya agar lebih kecil. Kalau kita maximize nanti jadi besar. Ini seperti biasa close yang fungsinya untuk menutup. Jika sudah menyelesaikan semua yang telah kita kerjakan dan menyimpan, nanti kita tutup. Oke, kemudian yang agak bawahnya ini namanya menu bar. Menu bar ini ada, kalau kita klik nanti akan muncul beberapa tampilan seperti ini ya. Ada dari menu file sendiri ada new, open, browse, open as sampai exit. Kemudian di edit sendiri juga gitu, akan muncul banyak sekali sampai preference, ada image, layer, select, filter, view, windows, serta help. Jadi itu. Pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas nanti adalah menu bar yang file dan edit saja, belum sampai ke image serta help. Nanti kalau sudah mempraktekkan yang lebih banyak lagi, maka kita akan gunakan menu-menu yang ada di sini. Oke, kita langsung saja menu file, yaitu di dalamnya ada new, open, browse, open as, open recent, edit, in image ready, dan seterusnya. Kita praktekkan dulu yang new. New kan artinya baru. Berarti kalau baru itu ya membuat baru, karena ini kan masih kosong. Apa yang akan dikerjakan maka kita buat baru di sini. Dan new, di sini ada namanya pakai ini aja ya. Terus presetnya custom. Ini untuk ukuran kertas tampilan. Begitu dan seterusnya ini sudah ditentukan oleh Photoshop. Jadi langsung kita oke saja. Sehingga akan keluar tampilan seperti ini. Ya. Ini namanya kanvas. Jadi kalau di kanvas ini nanti yang akan berfungsi untuk mengedit gambar ya, atau mengolah grafis. Ya di sini ini tempatnya nanti. Dan kita masukkan di sini. Oke, sudah. Kalau sudah new, maka kita langsung di bawahnya. Di sini ada open.
open. Kemudian setelah open berarti kita akan membuka contoh gambar ya. Kita lihat-lihat dulu di sini gambar apa misalnya, kita cari dulu ya. Oke, kita contohnya Sidoarjo Belajar logo. Ini logonya. Jadi kalau kita klik sini maka akan muncul logonya seperti itu. Ini ada contoh muslimah. Oke, kita pakai yang Sidoarjo Belajar aja. Ini contohnya. Jadi ada dua kanvas di sini. Yang satunya untuk yang baru kita masukkan, yang satunya lagi yang masih kosongan tadi. Oke. Oke, jadi ini fungsinya untuk memasukkan. Ya, ada dua. Selanjutnya lagi ada open as. Ini sama fungsinya dengan open. Ya, kemudian apalagi kita sesuaikan dengan LKS saja ya. Ada shift atau shift as. Kalau untuk Photoshop diusahakan pakai shift as ya. Artinya kalau kita menyimpan itu supaya bisa lebih tahu nanti yang akan kita simpan dalam bentuk apa. Karena kalau kalian lihat di sini, ini kan nama ya. Kalau kita simpan maka namanya oke, ini misalnya. Kemudian formatnya apa? Format yang sering digunakan yaitu JPEG sama misalnya PNG ya. PNG. Ini yang sering digunakan, kemudian bisa dilihat di HP. Tapi kalau kita pakai yang format Photoshop, maka kalau kita lihat di HP nggak bisa, karena harus menggunakan aplikasi Photoshop. Jadi itu. Maka setelah menyimpan ini, usahakan ininya dirubah menjadi JPEG. Ini diklik ya, maka akan banyak contohnya di sini. Oh, ini yang bisa digambar ya. Lihat tipenya semuanya JPG. Jadi mengerti ya. Oke, untuk menyimpan cukup dulu, nanti akan kita contohkan cara menyimpan sampai gambar itu selesai. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu. Selanjutnya yaitu close. Kalau close ya otomatis keluar, jangan di close dulu ya karena masih baru kok. Lanjut ke page setup. Page setup di sini adalah menu yang fungsinya untuk melihat print. Ada dua, ada page setup, ada print preview. Kita coba dulu page setup. Page setup lah ini. Kalau kita print, kita pakai ukuran kertas apa? Kalau yang sering digunakan untuk kertas HVS itu ya A4 atau F4. Ya, tapi kita coba A4. Maka foto-foto yang di Figura itu rata-rata A4. Nah, ini contohnya mau dipakai berdiri, portrait, apa landscape. Portrait itu berdiri, kalau landscape itu model tidur. Oke, udah. Kita lanjut lagi ke menu print with preview. Nah, ini kalau di print nanti benar nggak gambarannya kayak gini gambarannya, maka kita lihat dulu. Oh, kalau di print kepotong ya, berarti kita atur dulu, nanti ngaturnya di sini bisa kita atur ya. Oh, kalau begini tidak terpotong, maka kita atur dulu. Kalau sudah selesai mengerjakan dan ingin langsung di print, maka ya di sini di preview dulu, jangan langsung di print. Nanti takutnya kalau ada kepotong seperti ini tidak ketahuan, jadi pemborosan kertas. Selanjutnya exit ini ya keluar, maka kita tidak gunakan ya. Kalau exit otomatis akan keluar. Oke, jadi ini yang ada di file. Sekarang kita pindah ke menu edit. Edit ada undo, cut, copy, dan paste. Kalau undo di sini untuk membatalkan perintah terakhir. Kalau cut untuk memindahkan objek gambar, kalau copy untuk menggandakan, paste untuk meletakkan. Ya, jadi ini. Kalau ingin menggunakan menu edit ini, maka nanti akan di sini tempatnya di layar. Di layar ini kita akan gambar-gambar itu bisa kita atur dengan menu edit ini. Ya, kita contohkan dulu. Ingin mengcopy ya, kita pakai yang undo dulu aja dulu. Undo, misalnya gambar ini saya duplikat dulu. Duplikat, ada dua di sini. Oke, kita coret-coret yang duplikatnya aja. Jadi kita cari warna dulu, pilih warna ya
nggak bisa. Misalnya gini aja, langsung kita brush ya di warna, terus warnanya putih, kita rubah dulu, nah merah misalnya, terus nah ternyata kan kita merasa, oh gambar ini keliru, harusnya warnanya tidak merah, harusnya biru misalnya. Maka bisa kita klik edit, kemudian kita undo, find bucket. Oke, maka akan kembali seperti awal. Jadi itu fungsinya undo. Bisa dimengerti ya? Ya, itu salah satu fungsi dari menu edit, undo, cut, copy, dan paste. Kalau cut, copy, dan paste itu hampir sama seperti pada umumnya, yaitu untuk memotong, kemudian kalau copy menggandakan, serta paste itu meletakkan objek yang sudah habis kita copy, kemudian kita pastekan. Oke, langsung saja pada toolbox. Toolbox ini ada di sini ya, ada fungsinya. Kita mulai dulu dari selecting tool. Jadi di sini itu ada batas-batasnya. Bagian atas ini kan ada garis di sini ya, ada selecting tool, mulai dari atas rectangular marquee tool, move tool, dan polygonal lasso tool, magic wand tool, kemudian crop tool, dan slice tool. Oke, kita gunakan dari beberapa toolbox yang ada di sini supaya kita tahu langsung nama serta fungsinya. Kita pakai yang rectangular marquee tool dulu. Fungsinya apa? Di sini ada banyak, ada rectangular, ada model ellipse, ada single row, ada single column. Kemudian kita pilih dulu yang rectangular marquee tool. Fungsinya apa? Kita lihat dulu. Misalnya gambar ini kita seleksi ya. Kita kasih di sini contoh supaya tahu bedanya. Di sini kita kasih warna biru ya. Kita kasih warna biru. Kemudian kita oke. Kita full warna biru yang layar 1. Oke. Yang layar 1. Kemudian kita tampilannya kita perbesar supaya lebih enak, supaya lebih tahu fungsinya. Kita ataskan dikit. Jadi ini yang aktif adalah layar 1 yang aktif. Karena kita pilih background ini, gambar ini kita pilih ini ya, kita pilih move tool. Itu fungsinya untuk menggeser-geser gambar. Jadi gambar itu bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita kecilkan, tarik ujungnya ya, tarik ujungnya, kemudian kita klik 2 kali. Setelah itu kita mau menyeleksi gambar ini. Kita contoh yang ingin kita seleksi, misalnya Sidoarjo belajarnya aja, Sidoarjo belajar, kita geser ya. Kemudian kita ingin hapus tulisan Sidoarjo belajar ini. Langsung aja, kalau ingin hapus maka langsung klik delete pada keyboard. Oke. Jadi kita menyeleksinya secara persegi. Kemudian kita ingin juga menghapus lambang jaringan ini ya. Dan langsung setelah kita seleksi, klik kiri ya, tadi klik kiri, tekan dan tarik, langsung kita tekan delete. Jadi itu fungsinya. Kalau kita rubah menjadi elliptical marquee tool, maka sudah, setelah kita seleksi kemudian di delete ya, bentuknya akan seperti ini, menyesuaikan dengan apa kita menyelesaikan dengan apa. Oke, langsung kita setelah ini jangan lupa hilangkan seleksi ya. Menghilangkan seleksi itu dengan cara select ke kanan tadi. Setelah seleksi, jangan sampai ini dibiarkan seperti ini, nanti bahaya, bisa dipindah-pindah nanti ya. Kemudian kalau sudah nggak butuh seleksinya, maka klik kanan kemudian diselect. Oke. Begitu juga yang ini, single row sama single column. Single column ini ya, ini fungsinya hanya untuk menyeleksi baris. Kita delete ya, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu tentang ini aja dulu, magic
one tool, sama-sama menyeleksinya, tapi kali ini beda, magic. Kalau kalian dengar tentang magic berarti kan sulap ya, artinya sulap itu apa yang terjadi, maka kita praktekkan dulu. Kalau tadi kita menyeleksi yang kita inginkan dengan bentuk yang kita inginkan, yaitu hanya persegi, segi 4 dan juga lingkaran, maka dengan magic one tool ini kita bisa menyeleksi warna yang sama. Contoh, tangan ini warnanya kan hijau ya kan, warnanya hijau, sedangkan luarnya ini warnanya putih, maka otomatis dia menyeleksi yang warnanya sama aja. Contoh ini, kita menyeleksi ini, kita perbesar sedikit, nah, karena ini sepotong ya, jadi warnanya kan sama, warnanya sama ya, maka yang terseleksi otomatis yang warnanya sama saja, yang warnanya tidak sama ya tidak ikut. Jadi setelah kita seleksi, maka langsung kita tekan delete, ya akan berbentuk seperti ini. Oke, setelah kita tadi menyeleksi dengan menggunakan magic one tool, sekarang kita berpindah ke magnetic lasso tool. Jadi di sini kalau kita klik kanan, itu akan muncul beberapa alat untuk menyeleksi. Yang pertama lasso tool, kemudian polygonal lasso tool, serta magnetic lasso tool. Yang pertama yaitu lasso tool. Fungsinya bisa kita lihat di sini. Kalau ini kan udah berubah ya, untuk kursornya saja bentuknya udah berubah. Kalau pakai ini itu tinggal klik kemudian kita mengarahkan bebas. Jadi kita mau seleksi dengan model bintang, udah, kemudian jika sudah terseleksi terserah mau kita apa. Kalau mau kita delete ya tinggal delete, kalau ingin kita kembalikan tinggal edit kemudian undo clear, atau kalau kita mau pindah juga bisa seleksinya ya, kita buat lagi di sini juga bisa ya. Ini contohnya kalau menggunakan lasso tool. Sebelum kita melanjutkan maka kita hilangkan dulu seleksinya ya, di select, kemudian kita pindah ke polygonal lasso tool. Kalau tadi kan bebas, kalau ini berbeda lagi. Kalau ini kita klik lagi, itu akan membuat garis bebas, garis ya, tapi bebas. Jadi ini contohnya, terserah mau kita hapus, atau kalau tidak jadi bisa edit kemudian undo clear, atau mau kita pindah seperti itu. Nah ini oke, udah, kita hilangkan dulu seleksinya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang magnetic lasso tool. Kalau magnetic lasso tool ini beda dengan yang lain. Contoh, ini ada gambar tangan yang warnanya hijau ya, kita pilih warna hijau, kemudian kita klik di sini di luar, kemudian ini setelah klik satu kali kita tinggal mengarahkan saja, kita tinggal mengarahkan sesuai dengan tepian gambar yang akan kita seleksi. Ini tinggal mengarahkan aja, ini otomatis dia sudah menyeleksi sesuai dengan warna yang sama pada tepi gambar. Oke, kita selesaikan ya, ini tinggal mengarahkan saja. Oke, kalau sudah sampai ujungnya maka kita klik, otomatis akan terseleksi dengan sangat mudah. Kalau kita mau hapus juga supaya gambar tangannya sama warna birunya, ya sudah, sekian itu kita sudah selesai. Jangan lupa klik kanan kemudian di select. Oke, selanjutnya kalau ini kan sudah ya, rectangular marquee tool, move tool tadi fungsinya untuk memindah objek atau gambar. Kemudian di sini kita sudah magnetic, kemudian magic one tool juga sudah. Sekarang crop. Kalau crop itu hampir di semua perangkat yang ada hubungannya dengan gambar pasti ada yang namanya crop. Crop itu fungsinya untuk memotong gambar. Contohnya, gambar ini terlalu besar, maka kita crop. Caranya kita aktifkan dulu di sini alatnya. Ini kita crop. Ini kita crop belajar yang bebas dulu aja ya.
misalnya kita sampai sini. Setelah kita klik dan tahan sampai ujung sini, kita bisa mengatur lagi. Jadi yang gelap ini yang nanti akan hilang gambarnya. Jadi yang warna gelap, yang warna terang, yang warna gelap. Yang terang ini gambarnya yang akan kita sisakan, yang akan kita tampilkan. Ini bisa kita geser seperti ini. Contoh kita hanya butuh gambar ini ya. Oke, maka otomatis kalau kita klik kanan ada cancel, ada crop. Kalau crop otomatis nanti yang warna gelap ini hilang. Kalau cancel maka akan kembali seperti normal, seperti sebelum kita crop. Tapi coba kita crop aja. Nah, kita atur seperti ini. Oke, ya. Kemudian kita klik kanan dan crop, maka yang lainnya tadi hilang. Kalau misalnya tidak sengaja dan ingin mengembalikan lagi, maka tinggal pilih undo crop. Ya, kalau crop. Kemudian kalau slice tool ini fungsinya untuk memotong. Karena di sini tidak ada yang kita potong sesuai dengan garis, dan ini jarang sekali digunakan, maka tidak perlu kita gunakan untuk hari ini. Oke, sudah cukup untuk hari ini. Jadi pada hari ini kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi tentang tampilan Photoshop. Tampilan Photoshop ada apa saja, mulai dari atas ya. Tadi ada minimize, restore down, dan exit. Kemudian di bawahnya sini ini namanya apa? Menu bar. Yang kita pelajari hanya dua, yaitu menu bar, menu file, dan edit. Selanjutnya ada yang namanya toolbox. Toolbox terbagi menjadi beberapa bagian. Untuk garis atas ini, bagian atas namanya selecting tool. Yang kita pelajari hari ini hanya selecting tool. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu ini. Oke, bagi yang punya komputer atau laptop di rumah yang ada program Photoshopnya, silakan mempraktekkan, kemudian fotonya dikirimkan ke Pak Fajar hasil kerja kalian ketika sudah menggunakan Photoshop. Bagi yang tidak punya, nanti bisa latihan ketika sudah masuk sekolah. Oke, semoga pandemi ini segera berakhir dan tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.